Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang budiman, pada video kali ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang beberapa fardunya mandi. Juga nanti kita akan mengulas tentang mandi yang disunahkan. Marilah kita bahas tentang materi yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Furudul ghusli, beberapa fardunya mandi. Furudul ghusli isnani, fardunya mandi hanya ada dua. Al-awwalu an-niyat, yang pertama tentu saja niat. Waktuha awalul ghusli li'annal badana fil ghusli kan utwil wahid. Waktu pelaksanaan niat yaitu saat pertama kali membasuh bagian tubuh manapun, karena sesungguhnya seluruh tubuh saat mandi seperti halnya satu kesatuan. Mas'alatun idza stama alaihi ghuslani wajibani fa aksaru kal jima'i wa khurujil mani'i fahal takfi anhuma niyatun wahidah. Ada satu problem. Yang pertama, jika seseorang mempunyai dua hadas besar atau bahkan lebih, seperti setelah hubungan badan dan juga keluar sperma, apakah cukup untuk menghilangkan hadas keduanya tersebut satu niat saja? Na'am takfi niyatun wahidatun lahuma wa misluhu fi huslis sunnah. Jawabannya cukup satu niat saja untuk menghilangkan hadasnya jima dan keluar sperma. Begitu juga pada mandi sunnah. Artinya cukup satu kali niat untuk 2 atau 3 kali jenis mandi sunnah. Mas'alatun idza istama'a ghuslu fardin wa ghuslu sunnatin fahal takfi niyatu ahadihima. Permasalahan kedua, jika mandi wajib dan mandi sunnah dikumpulkan, apakah cukup niat untuk salah satunya saja? Jawabannya la takfi falabuddha anwiyahuma, tidaklah cukup, maka harus diniatkan untuk keduanya, yaitu mandi wajib dan mandi sunnah. Kaifiyatun niyati fi ghuslil fardi yanwi biqalbihi wa yusannu ayatalaffaza fayaqulu nawaitu raf'al janabah au nawaitu raf'al hadasil akbar au nawaitu fardul ghusli au nawaitu taharata lis salat. Cara berniat dalam mandi wajib. Niat dengan hatinya. Disunahkan juga untuk melafazkan di mulut, mengucapkan nawaitu raf'al janabah, aku berniat menghilangkan janabat, au nawaitu raf'al hadasil akbar, atau aku berniat menghilangkan hadas besar, au nawaitu fardul ghusli, atau aku berniat mandi wajib, au nawaitu taharata lis salat, atau aku berniat bersuci untuk melaksanakan sholat. Asani ta'mimul badani bil ma' ay kullil badan. Fardunya mandi yang kedua adalah meratakan air ke seluruh bagian tubuh.
fayata'ahadul mawadi allati yukhsha adamu wusulil ma'i ilaiha kal ibtaini wa ma'ati fil batni wal udhunaini wa ma bainal fakhizaini wa ma bainal ilyataini. Maka seseorang wajib untuk lebih teliti di dalam membasuh bagian-bagian tubuh yang mungkin saja air tidak bisa mencapai bagian itu, seperti ketiak, lepit-lepitan tubuh, perut, bagian-bagian telinga, bagian antara dua paha, bagian di antara dua bokong atau selakangan. Mas'alatu huslil aklaf ay huslu ma tahtal jildah til kulfa allati tuqta'u indal khitan. Masalah khusus bagi orang yang belum sunat atau tidak disunat, yaitu bagaimana hukumnya membasuh bagian tubuh yang berada di bawah bagian kulfa, yaitu bagian zakar yang dipotong ketika khitan. Al-awalu fi ghuslil hayyi yajibu isolul ma'i ila ma tahta kulfatil aklaf fa in ta'azzara usulul ma'i ilaiha shalla kafakil tahuraini fa yajibu alaihi al-qadha. Yang pertama, orang yang belum sunat atau tidak disunat yang masih hidup, maka wajib untuk mendatangkan air ke bagian bawah kulit kulfa. Jika sulit melakukan itu, maka dia sholat seperti hanya orang yang tidak menemukan tohura ini, air ataupun debu. Sholat tanpa bersuci, tapi wajib untuk membayarnya atau qadha. Asani fi ghuslil mayyiti yughassalu wa la yusalla alaihi indar ramli wa yuyammamu ba'da ghuslihi wa yusalla alaihi inda Ibnu Hajar. Yang kedua, dalam permasalahan mandinya orang yang belum sunat tapi sudah meninggal, belum disunat atau meninggal, maka dia dimandikan tanpa disolati menurut pendapat Imam Romli. Ada lagi pendapat lain, ditayamumi setelah dimandikan kemudian disolati, yaitu pendapat yang diungkapkan oleh Ibnu Hajar. Pembahasan yang kedua, al-aghsalul masnunah, beberapa mandi yang disunahkan. Wahia kasirotun minha, mandi yang disunahkan itu sangat banyak. Sebagiannya adalah al-awwalu ghuslul jum'ati wa huwa afdaluha li'annahu qila biwujubihi. Yang pertama adalah mandi saat ingin melakukan sholat Jumat. Itulah mandi sunnah yang paling utama, karena ada yang mengatakan bahwa mandi sebelum sholat Jumat itu dihukumi wajib. Wa yadkhulu waqtuhu bitulu'il fajri wa yakhruju waqtuhu bil ya'si min huduril Jum'ah. Masuk kesunahan mandi Jumat yaitu saat fajar di hari Jumat telah terbit. Waktunya habis saat tidak mungkin lagi untuk menghadiri jamaah sholat Jumat. Wa yusannu liman yuridu ayyahdurul jumu'ata wal afdalu ta'khiruhu inda iradatil khuruj li sholat. Kesunahan ini hanya berlaku bagi orang yang akan menghadiri jamaah sholat Jumat. Lebih utamanya lagi, mengakhirkan mandi sunnah ini saat ingin berangkat menuju sholat Jumat.
Asani ghuslul aidaini wa yadkhulu waqtuhu min muntasofil laili wa yakhruju waqtuhu bi ghurubi syamsi wa yusannul ghuslu lil yaum la liman yuridu hudura sholati faqat wa yusannu walau min haidin wa ghairi mumayyizin. Yang kedua, mandi hari raya. Waktunya masuk atau kesunahan ini masuk saat pertengahan malam sebelum hari raya. Waktunya habis saat matahari sudah tenggelam. Mandi ini disunahkan untuk menghormati hari raya, bukan hanya bagi orang yang ingin menghadiri sholat Id. Maka disunahkan mandi ini bagi siapapun, walaupun bagi orang yang haid atau bagi orang yang belum mumayyiz. Asalisu ghuslu ghasilil mayyit walau kana al mayyitu kafiron walau kana al ghasilu haidon aw nufasaa wa yadkhulu waqtuhu bil faraghi min ghuslil mayyit wa yakhruju waqtuhu bil i'radi anhu. Yang ketiga, mandi setelah memandikan jenazah, walaupun jenazah itu jenazah orang non muslim, walaupun yang memandikan itu adalah orang yang haid atau orang yang nifas. Waktunya masuk setelah rampung dari memandikan jenazah. Waktunya habis ketika sudah berpaling dari hal itu. Ar-rabi'u ghuslul istisqa wa yadkhulu waqtuhu idza kana munfaridan inda iradatis sholat wa idza kanatis sholatu jama'atan inda istima'in nas wa yakhruju waqtuhu bi fi'li sholat. Yang keempat, mandi saat akan melakukan sholat istisqa atau sholat sunnah meminta hujan. Waktunya masuk saat ia akan pergi atau saat ia akan melakukan sholat itu, jika dia sholatnya sendiri. Ketika sholat berjamaah, maka waktunya masuk ketika orang-orang yang akan melakukan sholat istisqa sudah berkumpul. Waktunya habis, waktu melakukan mandi sunnah istisqa itu habis saat sudah melakukan sholat istisqa tersebut. Yang kelima, ghuslu khusufil qamari wa khusufis syamsi wa yadkhulu waqtuhuma bibtida'it taghayyur wa yakhruju waqtuhuma bi fi'li sholat. Yang kelima, mandi saat akan melakukan sholat gerhana rembulan atau gerhana matahari. Kesunahan mandinya masuk saat mulai terjadi gerhana. Waktu kesunahan mandinya selesai saat sudah melakukan sholat. As-sadisu ghuslul kafiri idza aslama. Hadza idza lam yujnib hala kufrihi wa illa fayajibul ghuslu liraf'il janabah. Yang keenam, mandinya orang non muslim saat memasuki agama Islam. Mandi ini dihukumi sunnah jika memang ia benar-benar tidak memiliki hadas besar saat masih non-muslim. Maka jika demikian ia memiliki hadas besar saat keadaan non-muslim, maka wajib untuk mandi. Yang ketujuh,
al-ghuslu li ifaqatil majnun wal mughma alaih liqaulil imami asy-Syafi'i qalla man junna illa wa anzala. Yang ketujuh, mandi saat sembuh dari penyakit gila atau ayan, karena Imam Syafi'i mengungkapkan pendapat qalla man junna illa wa anzala, sedikit sekali orang yang terkena serangan penyakit gila kecuali ia telah mengeluarkan sperma saat gila itu. Asaminu al-ghuslu lil hijamah wa hiya ikhrajud dam. Yang kedelapan, mandi karena hijamah atau mengeluarkan darah dengan cara dibekam. At-tasi'u al-ghuslu li dukhulil masjid. Yang ke-9, mandi karena ingin pergi ke masjid. Al-ashiru ghuslu kulli lailatin min layali ramadhana wa yadkhulu minal maghribi likai yanshata lil qiyam. Yang ke-10, mandi setiap malam bulan Ramadan. Kesunahan mandinya masuk saat waktu maghrib tiba. Tujuannya agar lebih semangat untuk melakukan tarawih. Al-hadi asyara salul haji wal umroh. Yang ke-11, beberapa mandi yang dilakukan saat haji dan umroh. Wadzalika indal ihram wa dukhuli Makkah wal wuqufi bi Arafah wa tawaf wa ramyil jimar. Di antaranya saat akan melakukan ihram, saat akan masuk Mekah, saat akan wukuf di Arafah, saat akan melakukan tawaf, saat akan melakukan lempar jumroh. Wal mu'tamadu annahu la yusannul ghuslu lil mabit bil Muzdalifah liqurbi min ghuslil wukuf bi Arafah. Menurut qaul mu'tamad, bahwasanya tidak disunahkan mandi saat akan melakukan mabit di Muzdalifah karena jaraknya yang terlalu dekat dari mandi yang disunahkan saat akan melakukan wukuf di Arafah. Asani asyara al-ghuslu li dukhuli madinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-12, mandi saat akan memasuki kota Madinah. Asalisa asyara al-ghuslu li huduri ayyi majma'in khairiyyin lil muslimin. Yang ke-13, mandi saat akan menghadiri suatu majelis atau suatu perkumpulan yang memiliki nilai positif bagi orang-orang muslim. Demikianlah pembahasan kita pada video kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga membawa manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.